Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 270. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama, ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata ma, hamzahnya yang a pada kata anfaqtum. Maka mimnya ini kita panjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Wama, ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf fa. Maka cara membacanya, bunyi nun sukun ini dibunyikan samar-samar, jadi nggak jelas n, melainkan mau bilang fa sambil ada dengungannya. Anfaqtum, ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya, huruf qaf ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Wa ma anfaqtum, ada idgham mimi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim pertama dileburkan dengan mim kedua sambil dengung. Jadi di sini kita tahan dulu bunyi amnya. Anfaqtum min, ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf nun. Maka cara membacanya, nun pertama lebur dengan nun kedua sambil dengung. Jadi di sini kita tahan bunyi an-nya. Min nafaqatin. Kemudian di sini ada izhar halqi karena ada tanwin kasrah ketemu sama huruf hamzah. Maka cara membunyikan tanwinnya ini dibunyikan dengan jelas an dan tidak perlu ditahan. Min nafaqatin au. Kemudian ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakan. Jadi nggak usah ditahan lama-lama ya, nggak usah dipanjangin. Au nadhabu. Kemudian ada ra sukun yang dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya dal barisnya fathah. Maka ra-nya dibunyikan ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Au nadhartum, ada idgham mimi karena ada mim sukun ketemu sama huruf mim. Maka cara membacanya, mim pertama dileburkan dengan mim kedua sambil dengung. Jadi tahan bunyi amnya. Tum. Boleh juga ya ini disebut dengan idgham mutamatsilain. Min, seperti sebelumnya, yang ini idgham bi gunnah karena ada nun sukun ketemu sama nun. Maka nun pertama lebur dengan nun kedua sambil dengung. Jadi ini bunyi an-nya ditahan sama seperti di atas. Min. Ya, ini juga boleh disebut dengan idgham mutamatsilain, dua huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya ketemu. Min. 'min. 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 'min.
Ra dibaca secara tarqiq karena ra berbaris di bawah. Maka bacanya tipis, ringan, tanpa harus mengangkat pangkal lidah kita. Min nadhril. Ada ikhfa hakiki ausat ya, ikhfa ausat. Karena ada tanwin kasrah ketemu sama huruf fa. Maka cara membacanya, tanwin kasrah ini dibunyikan samar-samar mau bilang fa sambil dengung. Min nadhril fa inna. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya, nun didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Fa innallah. Kemudian lam jalalahnya ini dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena kita lihat huruf sebelumnya yang nun barisnya di atas. Maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Jadi ini bunyinya fa innallah. Jadi hati-hati, bukan nallah tapi nallah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam ta'rif ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Kita baca idghamkan atau masukkan ke lam berikutnya. Fa innallah. Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah tegak di atas huruf lam, dibacanya panjang 2 harokat. Fa innallaha ya'lamu. Nah ini hati-hati, bimnya jangan dipanjangin, depannya nggak ada pemanjang ya, nggak ada alif, nggak ada waw sukun, nggak ada ya sukun. Muh lepas. Kemudian tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wa ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka mimnya dipanjangkan 2 harokat. Wa ma lillah. Ada alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu sama huruf syamsiyah yaitu Allah, maka alif lamnya tidak dibaca. Nah, mana alifnya? Sebetulnya ini ada alifnya, atau alifnya itu adalah hamzah wasal ya. Alifnya atau hamzah wasalnya dibuang karena kemasukan lam yang berharokat kasrah atau lam jar. Lillah, la mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah tegak di atas huruf la, maka bacanya 2 harokat. Lil-zalimi, mi juga mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka bacanya mimnya 2 harokat. Lil-zalimina min. Ada idhar halqi karena ada nun sukun ketemu huruf halqi, huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka nunnya dibaca jelas, bunyi an dan tidak ditahan. Min au. Ada ikhfa ausat karena ada nun sukun ketemu sama huruf shad, maka bunyi nun sukunnya samar-samar menuju huruf shad sambil dengung. Ansabu. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Maka dibaca panjang sodnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kemudian apabila berhenti, ra-nya dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ra-nya disukunkan, huruf kedua terakhirnya sukun, maka kita lihat huruf ketiga terakhir. Karena huruf ketiga terakhir berbaris di atas fathah, maka ra-nya tebal. Ansabu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin
فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.